Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini motornya sudah waktunya ganti oli ya. Penulis tahunya lihat dari ya suara mesin nggak sar, terus itu loh bar yang sebelah kanan itu loh. Tadi jalan konstan bisa sampai 5 bar. 5 barnya cukup lama, artinya ya sudah nggak licin. Sementara itu biasanya kalau oli masih baru nggak turun ya, lebih banyak 6 barnya daripada 5 barnya. Jadi ini olinya sudah mulai menghambat, tapi ya ini termasuk lumayan 342 km. Suara mesin masih halus, nggak terlalu kasar. Bisa selama ini ya memang terbantu juga dengan kondisi cuaca, karena sering penulis ya ini contohnya dingin cuacanya, nggak panas. Waktu pulang kerja juga hujan gitu, jadi ya kalau hujan kan oli jadi nggak encer. Harusnya kalau cuacanya panas terus gitu mungkin 200-an gitu ya, tapi karena cuacanya dingin, kadang juga hujan, olinya jadi nggak encer, jadi lebih terjaga kemampuannya. Yang luar biasa dari oli ini terutama adalah aditifnya ya. Jadi aditifnya itu benar-benar halus, masih tetap ada ya. Ya memang penulis itu makainya juga nggak kencang, nggak dipakai kebut-kebutan, jadi ya oli lebih awet. Jalan di atas 100 cuma sesekali aja ya. Seringnya pelan. Suara kasarnya sendiri sudah mulai muncul mulai dari kilometer piro 100 atau 120 gitu ya. Ini RPM mesin juga sudah mulai cepat turun, jadi ya memang sudah waktunya ganti oli ini. Enggak olinya awet ini, tapi memang oli-oli lama itu oli awet semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pemakaian sudah 360 km untuk oli SPC SDM SA40. Jadi sekarang RPM sudah cepat turun, termasuk juga waktu berangkat pertama tadi. Jadi mulai dari berangkat pun RPM sudah cepat turun, cuma waktu sudah mulai jalan jadi makin lama makin licin. Walau tetap aja RPM termasuk cepat turun. Ini suara mesin termasuk halus, jadi ini khas oli diesel kali ya. Suara mesin halus walau nggak terlalu licin. Jadi keunggulan oli ini adalah suara mesin yang halus ya, dan halusnya kayak Rimulair 4X untuk yang sudah coba, atau Rimulair 4 Plus, tapi bahan oli jauh lebih baik. Oli ini mungkin termasuk lebih cukup tahan ya sama fuel dilution, karena setiap kali berangkat itu suara mesin selalu halus. Jadi salah satu ciri oli yang bagus itu adalah kalau di hari berikutnya itu kentalannya masih tetap. Tapi ya memang oli ini secara shear stability sementara, penurunan kekentalan sementaranya cukup ada ya, cukup kerasa. Jadi kalau dipakai ngebut kira-kira 10 km wis encer olinya. Ini olinya sebenarnya termasuk telat ya. Ya seperti penulis ceritakan, ini pulang kondisi hujan, habis hujan kan dingin. Nah karena dingin ya olinya nggak akan terlalu encer lah, beda dari biasanya kalau panas. Antara rekomendasi atau tidak sulit ya. Kalau pemakaian untuk daerah dingin, oli ini bakal awet, karena ya pemakaian 360 km itu sudah termasuk jauh untuk motor penulis. Oli-oli yang buruk, yang sangat buruk, setengah jalan kepakai cuma 20 km atau 10 km sudah harus ganti. Oli sekelas Yamaha Loop
dipakai sehari, sekelas Eneo, sekelas Shell, cuma tahan sehari jarak 40 km. Nah ini 360 lumayan lah. Apalagi ini suara mesinnya juga halus ya, nggak termasuk pemaksaan. Kalau ganti olinya sama-sama karena RPM mesin cepet turun, tapi ya ini suara mesinnya jauh lebih halus daripada oli-oli lain ya. Jadi ya apa ya, kalau yang pingin suara halus ya silahkanlah coba oli SPC SDM. Harganya termasuk agak mahal juga, hampir 60.000, tapi secara kemampuan ya menurut penulis layak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis train oli diesel SPC SDM SI40 ya. Ini di train karena sudah peret ya, sudah agak licin olinya. Walau suara mesin masih halus, tapi ya agak licinnya itu yang bikin ganti oli. Oli penggantinya adalah Maxius Sintomix 20W50 ABSC. Oli ini cepat hitam ya. Jadi mungkin kategori sintetik masa kini yang cepat hitam. Jadi mungkin bahannya ambil dari Shell atau Castrol atau BP. Terus harganya 60.000. Jadi memang mungkin ini kategori oli sintetik, tapi ya masalahnya jadi cepat hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini sudah pakai oli Maxius Sintomix. Ya mungkin sudah sesuai dengan hasil uji panggang oli, yang olinya itu kan cepat hitam. Karena cepat hitam itu rupanya juga cepat rusak ya olinya ya. Jadi olinya memang terasa kental. Ini tarikan nggak bisa dibilang ringan di cuaca yang dingin ini.
tapi suara mesin sudah mulai asak-asak. Ini secara aditif anti aus, licin dan lain-lainnya, ini termasuk nggak licin ya. Suara nggak halus, mesin nggak licin, jadi minim lah aditifnya ya. Jadi untuk sementara ya kesannya negatif. Di tulisannya agak aneh juga ya, karena ini oli 20W50 tapi disebut perlindungan di suhu dingin baik. Biasanya oli seperti itu adalah oli yang punya viscosity index tinggi, padahal ini bukan oli viscosity index tinggi. 20W50 itu ya harusnya viscosity index rendah. Ya ini mungkin indikator bahwa olinya itu menggunakan bahan ya yang kalau sekarang disebut full sintetik. Ini pemakaian 3 km, suara mesin sudah makin asak-asak. Olinya padahal nggak terasa encer ini, tapi ya kayaknya memang karakter olinya aja ya, atau aditifnya yang nggak pas sehingga suara mesin kasar. Kalau olinya licin, ini di kecepatan segini ini harusnya 6 bar, tapi ya ini sempat 5 bar juga, ya artinya nggak begitu licin emang olinya. Dibanding oli sebelumnya pun ya, yang penulis sebut oli diesel lebih bikin halus daripada licinnya, ya ternyata masih kalah. Tinggal uji kalau jalan kencangnya ya. Ya walau penulis sebut nggak licin, ternyata kalau RPM rendah penulis nggak merasakan hambatan yang berarti ya. Jadi ya nggak terlalu buruk lah olinya. Ini sudah mau sampai kantor. Untuk kesimpulan sementaranya, olinya sepertinya termasuk cukup tahan ya. Kalau minusnya paling ya minus dari sisi aditif. Ya tentu nggak sebaik oli sebelumnya, karena memang oli sebelumnya itu oli jadul ya, zaman dimana aditif itu memang luar biasa. Aditif anti ausnya, aditif yang bikin suara mesin halusnya luar biasa. Kalau sekarang ya wis biasanya kasar ya. Jadi merek-merek terkenal macam-macam gitu, yang buatan sekarang sudah lebih buruk lah dari beberapa tahun lalu. Untuk top speed, maaf penulis tadi nggak lihat speedo, entah bisa kerekam apa enggak. Yang tadi sempat kelihat mungkin cuma 108, bu bisa lebih atau enggak, tapi kalau dalane rasanya juga nggak makin licin ya, karena ini rasanya bukan PCMU ya, walau nggak ada tulisan ijazah ya. Suara mesin ya sudah asak-asak tapi nggak encer. Jadi ya ini mungkin lebih salah di TV ya. Tarikan mesin nggak bisa dibilang ringan, jadi ya mungkin aditifnya ada aditif lain-lainnya ya, bukan yang anti ausnya, bukan yang bikin suara mesin halusnya. Tapi ya untuk akselerasi ini bisa dikonfirmasi nanti kalau bisa sempat 0-100. Jadi maaf ya,
kemarin hujan jadi nggak sempat ngerekam, jadi ngerekamnya sekarang. Pemakaian kilometer sekarang piro ini 42 kilometer, dan suara mesin hari kedua ini sudah asak-asak, padahal dia masih hari kedua. Olinya juga 20-50. Cuaca juga dingin ini mendung, habis hujan, nggak ada sinar matahari, jadi cuacanya dingin. Cuaca dingin tapi ya suara mesin asak-asak. RPM mesin nggak bisa dibilang licin, baik engine brake maupun RPM mesin termasuk nggak licin lah wis. RPM mesinnya walau nggak terlalu cepat turun tapi tetap turun. Ini akselerasinya termasuk agak lambat, jadi apa ya, aditif apa sih ngakeh pada oli ini ya, atau memang olinya nggak licin, nggak ada pelicinnya. Suara mesinnya kasar, nggak licin, tapi mestinya masih ada aditif karena RPM mesin nggak terlalu cepet drop ya. Kalau misalnya pakai oli palsu yang nggak ada aditifnya, perut dia. Ini masih ada licin-licinnya, cuma kok kurang. Cuma ini top speednya kayaknya masih bisa lega ya. Tadi bisa sampai 111, mungkin kalau ada jalan bisa 113. Jadi ya untuk top speed enggak seperti oli-oli diesel, jadi masih lancar. Cuma entah mengapa akselerasinya kurang sih. Ya memang karakter oli beda-beda ya. Jadi review untuk awal ini, impresi pertamanya, olinya ini kental tapi nggak halus, jadi suara mesin kasar. Secara shear stability ya cukupan, tapi di hari berikutnya sudah lebih encer daripada hari pertama. Jadi apa ya, shear stability temporarinya cukup bagus, shear stability permanennya shear stability, viscosity loss, temporary viscosity loss-nya cukup baik, tapi permanen viscosity loss-nya buruk. Ya ini mungkin tidak lepas dari bahannya yang cepat jadi hitam ya. Emang kalau bahannya cepat jadi hitam di hari kedua sudah lebih encer. Untuk akselerasi nggak begitu baik. Untuk top speed ini termasuk lancar ya olinya ya. Jadi olinya cocok untuk kecepatan tinggi. Untuk suhu pemakaian ini penulis pakai di suhu yang dingin ya, nggak seperti biasanya karena ini habis hujan terus mendung, cuaca sama sekali nggak panas. Dan dalam kondisi ini kayaknya sudah mepet kemampuan olinya. Seandainya di kondisi biasanya yang panas mungkin sudah asak-asaknya sudah keras. Jadi walau olinya 20-50, rasanya ini olinya lebih cocok untuk daerah yang nggak panas ya.
tapi ya nanti tentu dibandingkan juga dengan pemakaian beberapa hari lagi. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.